Oke, silahkan dimulai. Materinya apa hari ini? Kalau boleh tahu. Tadi siapa yang presentasi? Dari kelompok 4, Pak, yang presentasi. Kelompok 4. Holis. Oh, Mas Kholis ya. Mas Kholis. Nur Kholis Magic. Oke. Mm-mm. Mas Nur Kholis Majid belum ini. Audionya belum di-on-kan. Oke, sudah Mas Kholis. Kalau sudah siap, silahkan dimulai, enggak apa-apa.
Maaf Pak, ini lagi lemot sebentar. Maaf untuk pas kali ini pakai moderator apa langsung? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Waalaikumsalam saya warahmatullahi bisa wabarakatuh. terdengar? Waalaikumsalam. Okay, today we will present about Manic Totoro, and we are from the port. The presentation is Menok Totoro, and my partner is Nurholis Majid and me, Kenichiro Mahariawan. And for the synopsis is the story follows two young sisters, and the sisters is Satsuki and Mei, who moved to the countryside with their father to be closer to their ailing mother, who is recovering in a nearby hospital. The new house, an old rural dwelling, is surrounded by nature and mystery. As the sisters explore their new surroundings,
They encounter whimsical and magical creatures, including the iconic Totoro, a large and friendly forest spirit. Totoro becomes a symbol of enchanting world that exists just beyond on the surface of the everyday. May, and in particular, form a special connection with Totoro, and their interactions are filled with wonder and joy. For the first connection is the connection with nature. The film is set in the countryside, and the characters have a deep connection with nature. The sisters, Satsuki and Mei, explore their surroundings and form a bond with the forest spirits, including the iconic Totoro. The interconnectedness of characters with the natural world reflects the connectivist idea of learning through interaction with the environment. The second is interpersonal connections. Satsuki and Mei move to a new house, and their interaction with the neighbors, the elderly grannies, and the forest spirit contribute to their learning and understanding of their surroundings. The relationship formed with others in the story demonstrates the importance of social connection in the learning process. The third is exploration and discovery. Throughout the film, the character engage in exploration and discovery. May, in particular, explore the forest and encounter various magical creatures. This aligns with the cognitivist notion that learning is a process of exploration and that individuals construct knowledge through their experience and interaction. Symbol for the fourth is symbolism of Totoro. Totoro, a large and friendly forest spirit, serves as a symbolic representation of the interconnectedness of nature and the imagination. The character Totoro is a part of the natural world, and his interactions with the sisters signify the harmonious connection between the human and natural elements. And in the conclusion is Magnificat Totoro aligns with connectivism concerning the self of by highlighting the significance of personal expression, social connections, self-driven learning, personal connection with nature, interpersonal reflection, and the formation of network of imagination. The film beautifully captures with the essences of individual learning and the interconnectedness of the self and with the surrounding world. And that's for our presentation. And any question? Okay, no question.
Okay, I will trigger your presentation or discussion today with the terms logika mistika. Okay, today's discussions was, I think it should be appreciate a film, yeah, with under the title My Neighborhood Totoro, yeah, with connectivism, text to self. Yeah. So the point here was the text to self, ya, Mas Kenichi and Mas Nurholis, ya. Jadi poinnya Iya, Pak. itu kita memberikan koneksi tentang film itu dengan pengalaman kita pribadi. Itu kan? Nah, ada Ya. terms unik untuk men-trigger diskusi pagi hari ini kita. Mungkin bisa mencerahkan. Semoga bisa memberikan ide bagi teman-teman semester 3 ini. Ada istilah logika mistika. Logika mistika ini adalah logika umum yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia pada saat ini. Dan ini mungkin merepresentasikan dan memberikan perbedaan yang signifikan antara pengalaman masyarakat Indonesia dengan masyarakat di Jepang. Jadi di Indonesia seperti kita ketahui juga sama juga di Jepang, Miyazaki ini menulis skenario film ini itu kan di pasca Perang Dunia II. Jadi setelah Perang Dunia II itu early di awal-awal setelah pasca Perang Dunia II itu ada film ini muncul. Kebetulan film ini itu muncul pada bulan Maret tahun 1988. Saya ingat sekali kenapa? Karena itu hari lahir saya juga. Jadi film ini muncul, itu hari saya juga lahir. Nah, logika mistika ini yang menjadikan perbedaan adalah yang kita ketahui. Perkembangan film di Indonesia saat ini kan sama kayak di Jepang. Juga ada horor-horornya juga. Tapi aliran film horor yang dimulai di Jepang itu setelah pasca Perang Dunia II itu sifatnya seperti ini, seperti hantu-hantu yang diceritakan di film-filmnya Ghibli Movie atau Ghibli Studio. Jadi kita kalau nanti itu awalnya itu takut dengan hantu, kalau lihat film ini jadi nggak takut lagi. Benar Mas Kenichi ya, Mas Sekolah Masjid ya, benar ya. Kamu setelah lihat film ini, Ya, Pak, benar. perspektif kamu dengan hantu kan agak berbeda begitu. Bagi yang belum nonton film ini, terutama yang takut sama hantu, yang malam-malam nggak berani pergi ke kamar mandi sendiri, meskipun kamu sudah besar ya, coba aja lihat film ini nanti biar nggak takut lagi. Jadi film ini itu memberikan pengalaman berbeda kalau ternyata hantu itu sejatinya itu melindungi alam gitu. Kalau saya perspektif saya. Jadi kalau kamu itu mau menerangkan ke teman-teman, pengalaman pribadimu text to self itu kamu ungkapkan. Beda dengan logika mistika yang di Indonesia. Jadi oh iya 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 iya. Ini ya teman-teman ya. Bentar lagi mati ya, 9 menit lagi mati. 9 menit lagi mati, nanti dimulai lagi Zoom kedua. Tak apa pembahasan, kalau nggak ada pembahasan kita akhiri aja. Cuman saya ingin memberikan pengalaman saya. Sebentar aja, sebentar. Jadi logika mistika ini, masyarakat Indonesia kebanyakan memberikan asumsi tanpa ada fakta atau realita. Tidak berdasarkan fakta atau realita. Misalkan eh, saya melihat ada kayak suara, kayak saya melihat ini misalkan tetangga saya ini tiba-tiba kemarin saya saja sekarang kok sudah meninggal. Nah, teman-teman
para tetangga berasumsi, wah ini kena santet nih, kena guna-guna. Kemarin nggak kenapa-kenapa kok sekarang sudah langsung meninggal, kan nggak mungkin. Nah, itu namanya logika mistika. Jadi memberikan kesimpulan tanpa ada fakta. Hanya memberikan asumsi-asumsi yang mistis. Siapa tahu dia kemarin itu kena makan apa makan salah akhirnya keracunan kan terus meninggal kan bisa jadi. Tapi selalu diarahkan ke logika logika mistis. Begitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Beda dengan Jepang, ya. Mereka menggunakan logika hantu-hantu ini ini, untuk untuk apa namanya, teman-teman? Untuk agar lingkungan ini lestari, agar apa? Alam ini tetap terjaga, begitu. Nah, kalau menurutnya teman-teman, ini pertanyaan saya. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Di Jepang kok seperti ini ke lingkungan, tapi di Indonesia kok selalu misalkan itu tiba-tiba ini kok seperti ini, kok tiba-tiba meninggal. Oh, ini kena ini nih, kena kayak kemarin saya nonton film nih, film hantu-hantu nih, disantet nih pasti ini. Nah, begitu, mesti begitu. Nah, tanpa ada usaha-usaha yang sama di Jepang juga begitu. Mereka membuat asumsi-asumsi, tapi arahnya itu menjaga lingkungan, positif. Tapi kalau di Indonesia itu kok negatif. Kenapa itu? Ada yang bisa memberikan komentarnya, pendapatnya? Ini jujur Pak itu juga belum paham. Kalau teman-teman punya ide kan silakan. Ide itu paling bagus ya, sangat bagus. Salah nggak masalah, no silly answer, no silly question, or anything else gitu. Nggak ada permasalahan, nggak ada pertanyaan yang malu-maluin, siapa yang malu-maluin. Semuanya saya hargai. Itu kelasnya tak betul begitu. Yang penting ada diskusi. Sebelum waktunya habis, ayo. Mungkin kalau dari menurut saya Jepang eh, menggambarkan seperti dengan apa mengkoneknya dengan alam sih untuk mungkin untuk lebih ramah kepada anak-anak ya. Jadinya kayak lebih nggak takut sama hantu karena mungkin hantunya itu apa cuma menjaga alamnya, bukan bukan mengganggu, bermaksud mengganggu begitu. Iya, betul betul. Jadi intinya anak-anak itu diajari supaya tidak takut sama hantu begitu ya. Begitu ya. Ada yang berpendapat lain mungkin dari perspektif pengalaman agama teman-teman, hantu ini seperti apa? Yang mau berpendapat. Betul, betul seperti itu. Sudah bagus. Jadi anak-anak ini didik untuk supaya tidak menakutkan ya, tapi saling bersinergi dengan manusia gitu ya. Ada yang lain? Nggak ada? Istilahnya itu kalau saya itu menyebutnya itu propaganda. Propaganda itu seperti hoax tapi lebih ke fiksi. Fiksi ini lebih berbahaya karena tidak nyata. Hal yang tidak nyatanya justru kita anggap hal itu sebagai hal yang sangat realita. Contoh, kamu kan lihat di Instagram, di YouTube itu kan dunia maya. Maksudnya maya itu tidak real. That's not real ya. Tapi kamu selalu menganggap itu seperti benar-benar real gitu. Contoh kamu lihat Instagram, ada di daerah mana itu, di daerah mana sih yang pokoknya intinya itu pamer terkait kekayaan, terus apa PCX mereka, CRF mereka gitu ya, pamer-pamer itu kan mereka nggak tahu, kalau kamu nggak tahu kan kalau dia itu mereka itu nyicil, masih nyicil, kamu nggak tahu kan, tapi realitanya kamu lihat mereka itu keren, bawa mobil-mobil, bawa motor-motor, tapi nggak tahu kamu mereka itu yang Pak Iqlil itu
fiksi itu lebih berbahaya daripada non-fiksi yang justru benar-benar nyata, real gitu ya. Berita yang benar-benar real itu kamu anggap sudah biasa. Justru yang fiksi ini soft promotion, soft story seperti ini yang bikin kamu oh ada narasinya ini lebih tertarik kamu di situ. Nah, ini berbahaya. Nah, di Indonesia ini logika mistika yang seperti saya ungkapkan tadi itu sudah sangat mengakar. Ini permasalahan utama di Indonesia ini. Seperti itu, semuanya itu selalu mistis. Padahal zaman dahulu, orang-orang tua dahulu itu enggak begitu. Itu kan saya Cina, tahu kan kamu kuburan Cina yang ada gorengan sama apa namanya itu minuman seger itu apa sih? Oh, apa sih? Apa? Ada yang pernah Sari mampir ke rumahnya Pak Idil. Sebelahnya itu ada kuburan Cina terus ada kayak minuman legen. Itu di bawah lagi itu ada kayaknya istri itu sumber. Katanya orang tua jangan ke sana nanti itu di situ ada buaya putihnya begitu. Saya tahu di sana pasti tidak ada buaya putih. Tapi kecilnya Pak Idil tahu kan di sana itu takut biar orang itu nggak ke sana gitu ya, untuk orang itu biar nggak mengeksploitasi rasanya si cita-cita rakyat itu untuk menjaga lingkungan dulu itu sama kayak orang Jepang. Tapi semakin ke sini mayoritas orang itu semakin produk-produk sastra itu semakin hari semakin seolah-olah hal itu disalahgunakan menjadi hiburan. Jadi punya kayak sisi hiburan tersendiri gitu, itu menakut-nakuti apa film menakut-nakuti itu seperti itu tidak tertarik gitu. Padahal nggak seperti itu tujuannya. Awalnya itu untuk menjaga alam. Ya, jadi perlu dipahami teman-teman nanti sebagai seorang mahasiswa harus dipikirkan betul bahwa lingkungan itu sangat sangat berguna bagi kita. Mungkin sekarang mahasiswa ini masih generasi Z ini, mahasiswa generasi Z ini tidak akan takut. Misalkan kamu ditakut-takuti di sana ada hantu, tidak akan takut. Tetapi mungkin cara-cara yang lain, ya mungkin ide-ide yang cemerlang dari kalian semua ini para mahasiswa bisa berkontribusi besar bagi peradaban di Indonesia. Sastra itu adalah penanda peradaban. Jadi karya sastra itu mungkin teman-teman cerita saja kayak di ceritanya KKN Penari dulu itu kan dia itu kan cerita di Facebook gitu kan. Bisa ditambah-tambah, bisa dilebih-lebihkan, bisa dikurang-kurangi. Tapi realitanya itu jadi sebuah film kan. Jadi film kalau memberikan edukasi ke kita kalau kita itu nggak boleh mencemari lingkungan dengan perilaku-perilaku buruk kita. Gitu ya. Itu kan bagus. Kalau KKN Penari saya apresiasi bagus ada edukasinya. Ada unsur dulce et utile dulu dari kita bahas. Itu mungkin dari Pak Ikil cukup kita akhiri ya. Yang masuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang ya. Saya screenshotnya. Oke sudah. Kita akhiri hari ini. Mohon maaf tanggal 1 saya ngerepoti. Ini karena sudah 2 minggu kita tidak masuk. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Online lagi tipis-tipis begini ya, dipaksa ya. Saya izin end meeting dulu.